Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 5 pada tugas uji pemahaman pada halaman 283 sampai 285 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Bagian kita masuk pada soal pertama berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini. Keracunan gas dapat terjadi, baik di ruangan terbuka maupun ruangan tertutup. Keracunan gas di ruangan tertutup biasanya ditimbulkan oleh peralatan rumah tangga yang rusak, seperti peralatan memasak, pemanas air, pengering pakaian, serta tungku pemanas ruangan yang tidak terawat dengan benar. Kerusakan peralatan tersebut menyebabkan pembakaran yang tidak sempurna sehingga menghasilkan gas karbon monoksida. Gas ini sangat mematikan sebab titik-titik. Bagian jawaban yang benar adalah karena mudah berikatan dengan sel darah merah. Gas karbon monoksida atau CO sangat berbahaya karena memiliki afinitas yang sangat tinggi terhadap hemoglobin dalam sel darah merah. Afinitas CO terhadap hemoglobin sekitar 200-250 kali lebih besar dibandingkan oksigen. Akibatnya, CO akan membentuk karboksihemoglobin atau HbCO yang menghambat hemoglobin untuk mengikat dan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Hal ini menyebabkan tubuh mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen meskipun kadar oksigen di udara normal. Bagian kita masuk pada soal kedua berikut ini. Perhatikan grafik harapan hidup laki-laki perokok dan bukan perokok di suatu negara berikut. Simpulan yang tepat dari grafik tersebut adalah titik-titik. Bagian jawaban yang benar adalah laki-laki bukan perokok memiliki harapan hidup lebih lama. Laki-laki perokok memiliki harapan hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki bukan perokok pada setiap kelompok usia. Ini bisa diikuti dan diperhatikan pada garis grafik ini yang trennya bahwa laki-laki perokok selalu di bawah harapan hidup dari laki-laki bukan perokok. Kemudian selisih harapan hidup antara perokok dan bukan perokok semakin jelas terlihat, terutama setelah usia 60 tahun. Misalnya pada usia 70 tahun, harapan hidup laki-laki perokok sekitar 58%, sedangkan laki-laki bukan perokok mencapai 81%. Ini menunjukkan selisih lebih kurang 10 tahun. Bagian kita masuk pada soal ketiga berikut ini. Perhatikan grafik tingkat kematian per 100.000 orang dari 3 jenis penyakit sistem pernapasan berikut. Pernyataan yang benar sesuai dengan grafik tersebut adalah titik-titik. Bagian berdasarkan grafik tingkat kematian per 100.000 orang untuk penyakit sistem pernapasan meliputi emfisema, asma, dan pneumonia dari tahun 1980 hingga 2000 didapat analisis sebagai berikut. Dari grafik ini, pernyataan yang paling benar yaitu adalah jumlah korban penyakit pernapasan rata-rata menurun sejak tahun 1990. Ini terlihat dari tren penurunan tingkat kematian pada ketiga grafik setelah tahun 1990. Bagian kita masuk pada sesi soal yang berbeda. Kali ini berkaitan dengan analisis soal esai atau isian. Perhatikan untuk soal pertama berikut ini. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan setelah kalian membaca teks informasi berupa pneumonia atau paru-paru basah pada halaman 284. Dan berikut ini berdasarkan teks informasi terkait pneumonia tersebut, didapat hasil analisis untuk setiap pernyataan yang ada ini. Dan berikut adalah pernyataan yang benar, yaitu A, C, D. Dan untuk pernyataan yang salah adalah B dan E. Untuk pernyataan A dianggap benar karena teks menyebutkan bahwa imunisasi lengkap merupakan salah satu upaya pencegahan pneumonia. Kemudian untuk pernyataan B dianggap salah karena gejala pneumonia yang paling umum adalah demam, batuk berdahak, kelelahan, dan sesak napas, bukan batuk kering. Kemudian untuk pernyataan ketiga atau yang C dianggap benar karena pneumonia dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur yang artinya ini bisa saja bersifat menular. Kemudian untuk yang D dianggap benar karena sirkulasi udara yang baik disebutkan sebagai langkah pencegahan pneumonia.
Dan untuk pernyataan yang kelima atau yang E dianggap salah, karena angka kematian 15% dalam teks merujuk pada anak-anak balita, bukan seluruh penduduk dunia. Baik, kita masuk pada soal kedua berikut ini. Berikut disajikan dua grafik, yaitu jumlah perokok berdasarkan usia dan jumlah kematian akibat kanker paru-paru pada dua kelompok yang berbeda usia. Pilihlah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan yang ada ini. Dan berikut ini adalah hasil analisis kita terhadap pernyataan yang dianggap benar dan pernyataan yang dianggap salah. Untuk pernyataan yang dianggap benar yaitu adalah A, C, D, dan untuk yang dianggap salah adalah B dan E. Untuk pernyataan A dianggap benar karena grafik menunjukkan bahwa angka kematian akibat kanker paru-paru mulai menurun setelah mencapai puncaknya sekitar tahun 1970. Kemudian untuk pernyataan B dianggap salah karena grafik menunjukkan hubungan kuat antara jumlah perokok dan kematian akibat kanker paru-paru. Artinya merokok juga meningkatkan resiko. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga atau yang C dianggap benar, grafik menunjukkan tren peningkatan angka kematian akibat kanker paru-paru hingga tahun 1970 sebelum akhirnya menurun. Dan untuk pernyataan D dianggap benar, pada kelompok usia 35-59, angka kematian terlihat menurun drastis, mendekati 50% sejak puncaknya. Dan untuk pernyataan kelima atau yang E dianggap salah, karena grafik menunjukkan bahwa angka kematian pada kelompok usia 60-74 tidak terus meningkat, melainkan mulai menurun setelah puncaknya sekitar tahun 1970. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 5 pada sesi tugas uji pemahaman pada halaman 283 sampai 285 di buku pegangan biologi kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.